Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku tuh bakal ngasih tahu gimana sih cara ngatasin rasa malas. Bukan kalian aja, aku pun juga ngerasain kayak gitu. Tiap hari tuh kayak mau bikin konten aja tuh kayak males banget. Tapi kalian tahu nggak, kalau misalnya kalian ngelakuin tips ini, aku yakin tiap hari kalian tuh udah gak bakal males lagi bikin konten. Makanya aku tuh di sini mau ngasih tahu gimana sih tips cara mengatasin rasa malas, yang mana ini tuh udah aku praktekin ke diri aku sendiri dan tuh works banget buat aku. Sebelumnya di sini aku tuh udah rangkum di ini di buku catatan itu. Di sini udah aku tulis yang harus kamu lakukan di pagi hari. Jadi ini tuh cuman di pagi hari aja ya, maksudnya hal-hal yang harus kamu lakukan di pagi hari biar nanti untuk ngejalanin hari itu kamu itu nggak bakal males lagi kayak gitu. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kalian belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu, like dan juga komen. Pertama yang harus kalian lakukan di pagi hari itu, kalian wajib bangun sebelum subuh. Nah, jadi yang pertama itu wajib bangun sebelum subuh, terus kalian itu langsung mandi. Kenapa? Kalau misalnya kita bangun sebelum subuh, nanti kita itu bisa mikir apa sih yang bakal kita lakuin hari ini gitu. Apalagi kalau mandi subuh itu kayak seger banget gitu kan. Setelah mandi kalian tuh lanjut ibadah, terserah apapun sesuai agama kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian mau meditasi ya silakan meditasi. Terus lanjut setelah mandi kalian itu beresin kamar sambil nyalain lilin aromaterapi. Kalian tahu nggak guys, di sini biasanya pas waktu beresin kamar gitu aku tuh sambil nyalain lilin aromaterapi. Contohnya tuh kayak gini, bentar ya aku tuh ambil dulu. Nah ini tuh contoh lilin aromaterapi yang aku punya. Ini harganya tuh murah banget guys. Aku belinya ini tuh di Shopee. Kalau di Malaysia, karena posisiku itu kan di Malaysia gitu ya, kalau di Malaysia ini murah banget, harganya tuh cuma 3 ringgit doang, 2 ringgit setengah gitu, 3 ringgit doang. Tapi kalau di Indonesia aku nggak tahu ya. Dan ini tuh aromanya enak banget, ini aromanya enak banget. Sekarang tuh udah tinggal dikit, kebetulan aku cuma beli satu, jadi nanti aku tuh bakal order lagi ya aromaterapi, mungkin beberapa gitu ya, karena pas waktu aku nyium aromanya itu memang seger banget, apalagi dinyalainnya itu kan pagi-pagi gitu ya, itu bikin kita semangat. Udah tinggal dikit banget guys. Jadi sambil beresin kamar itu sambil nyalain lilin aromaterapi gitu. Kalian tuh juga bisa nyalain musik gitu ya, biar nanti di pagi hari kalian itu bisa tenang, bisa refreshing. Lanjut yang ketiga, di sini itu minum minuman kesukaan. Biasanya kalau aku di pagi hari itu sukanya minum kopi gitu. Jadi aku tuh biasanya minum kopi kayak gini. Aku ini biasanya untuk satu hari gitu ya, jadi setiap satu hari gitu aku biasanya minum satu kopi doang. Karena kenapa, kalau misalnya kita mau ngelakuin aktivitas itu, kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka di pagi hari, nanti kita itu bakal semangat dan bakal tahu apa nih yang harus kita kerjakan nantinya kayak gitu. Lanjut setelah itu bikin jadwal rutinitas di hari itu. Ada yang dicatat, ada juga yang enggak. Kalau aku sih kadang itu dicatat, kadang enggak. Tapi udah kepikiran nih di otak aku tuh kayak, oh nanti aku bakal ngelakuin ini. Misalnya kalian itu nggak mau ya buang-buang waktu, kalian tuh juga bisa catat. Terus kalian itu catat waktunya berapa menit yang bakal kalian lakuin untuk ngerjain tersebut. Misalnya pas waktu masak kalian itu ditargetkan dalam 1 jam, terus lanjut bikin konten itu kalian targetkan berapa jam kayak gitu. Jadi nanti biar waktu kalian tuh nggak sia-sia. Kalau aku sih awal-awalnya gitu ya, aku targetkan sama waktu, tapi sekarang karena udah biasa, jadi aku nggak usah tulis lagi. Maksudnya aku tuh cuman mikirin, oh aku bakal ngelakuin ini, aku bakal nyelesain ini kayak gitu doang, tapi nggak usah dicatat karena aku udah tahu waktunya. Kelima itu menonton motivasi dari channel lain. Itu yang biasa aku lakuin setiap pagi ya, karena mungkin untuk orang lain kayak gitu suatu hal yang nggak penting gitu ya, tapi kalau misalnya kita dalam hidup ini kayak ada target gitu, kalian harus nonton motivasi dari channel lain. Di sini aku tuh ada rekomendasi ya channel yang memotivasi kalian. Yang pertama itu aku biasanya nonton dari channel Dear Ayah ya, Dear Ayah, Kak Ayah itu, dia itu selalu memotivasi para subscribernya gitu untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Terus ada juga Timothy Ronald itu adalah channel yang biasanya aku dengerin setiap pagi. Terus ada juga dari Kak Tresnani ya, itu aku senang banget dari Kak Tres. Nah di situ dia itu selalu menjelaskan apa itu manifestasi kayak gitu. Pokoknya aku tuh suka banget, dan masih banyak lagi. Tapi buat kalian yang masih awal-awal nih, yang masih pemula, yang mau dengerin motivasi, aku saranin dengerin motivasi dari akun-akun itu ya. Setelah kalian melakukan itu, aku yakin nanti kalian itu nggak bakal males lagi mau ngelakuin aktivitas pada saat itu.
Karena bukan kalian aja yang selalu ngadepin rasa males setiap hari, aku pun juga gitu guys. Padahal target aku per hari itu misalnya bikin konten 3-5 video, itu pun aku sulit buat ngatasinnya. Kadang cuman bikin 2 konten kayak gitu, itu pun aku nggak nyetok. Maaf ya, sekarang di luar tuh lagi ujian, makanya tuh kayak ada suara gerusu-gerusu gitu. Kalian tahu nggak guys, setiap hari aku tuh bikin konten aku nggak pakai bedak. Nih, ini tuh aku nggak pakai bedak sama sekali. Aku tuh abis mandi langsung pakai kerudung, pakai lipstick. Jadi ya udah, langsung ambil HP, aku letakin sini, aku hidupin lampu, aku nyalain lampu, langsung deh bikin konten sesuai apa yang udah aku catat gitu. Sebelum take konten, aku tuh selalu catat konten apa sih yang bakal aku bikin kayak gitu. Dulu pas waktu awal-awal aku nge-YouTube, aku tuh kayak biasanya bikin skrip gitu kan, bikin skrip apa yang bakal aku baca di depan kamera. Tapi sekarang nggak perlu lagi, aku tuh cuman tinggal ngomong doang. Kalau misalnya yang penting aku udah tahu nih apa yang bakal aku lakuin, jadi ya udah langsung ngomong di kamera kayak gitu. Dan sekarang aku tuh udah nggak bikin hal ribet kayak gitu lagi, karena itu yang bikin aku males. Kenapa aku tuh nggak pernah pakai bedak kayak gini, aku cuman akalin pakai lampu. Jadi di sini tuh aku pakai lampu dari Camera Light, itu cahayanya bagus banget ya, bisa kalian lihat. Ini kayak tekstur wajah aku tuh kayak lebih halus gitu, padahal aslinya ini tuh nggak kayak gini. Kalau misalnya di cermin tuh kayak beda banget ya wajah aku. Ini cuman efek dari cahayanya yang warnanya tuh agak kuning gitu, makanya di kamera itu bagus gitu. Di Camera Light ini, lighting yang mereknya itu Camera Light gitu, itu sih memang lighting yang bagus. Jadi buat kalian yang mau beli lighting, aku saranin itu pakai Camera Light. Sebenarnya banyak ya lighting yang lebih bagus, tapi kalau misalnya kalian mau cari yang murah dulu, kalian bisa pakai si Camera Light ini. Dan tips lain untuk ngatasin cara malas aku tuh biasanya suka bayangin gini guys, kalau misalnya aku buang-buang waktu hari ini, berapa banyak kerugian yang bakal aku dapetin. Misalnya nih, target aku Desember, sebelum Desember 2024 itu target aku YouTube aku udah ngembang gitu ya, dan juga akun TikTok aku, dan juga Shopee aku, itu semuanya udah berkembang gitu. Makanya setiap hari aku tuh selalu kayak, aku harus bisa selesaiin ini dalam waktu sekian, aku harus bisa selesaiin ini sebelum waktu Desember 2024, aku udah harus mencapai target ini. Jadi kalian tuh juga harus punya target gitu ya, biar tiap hari kalian tuh nggak males. Bukan cuman itu, meskipun dalam hal bisnis itu kayak sama aja, kalian itu harus punya target apa yang ingin kalian capai gitu. Kalian tuh harus bayangin, ketika kalian bermalas-malasan, ternyata banyak orang di luar sana yang berupaya keras untuk mencapai impian mereka. Misalnya kalian malas-malasan hari ini, itu adalah kesempatan untuk orang lain. Orang lain itu bakal ngambil kesempatan kayak gitu. Aku juga pernah guys ngalamin yang kayak gini. Waktu itu kepala aku pusing banget ya, aku tuh males banget bikin konten, aku tuh males banget. Udah kayaknya hari ini aku tuh nggak bikin konten gini-gini, sementara aku nggak punya stok video. Tapi kalian tahu nggak, aku nekatin ambil HP, terus aku taruh kayak gini, terus hidupin lampu, terus aku ngebacot di depan kamera kayak gitu. Ternyata jadi loh kontennya loh, padahal itu nggak ada niatan sama sekali. Hanya karena aku tuh pingin satu hari ini tuh minimal ada satu lah yang aku buat kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak bikin sama sekali, itu kayak aku nyia-nyiain waktu satu hari itu. Makanya aku tuh meskipun pusing, meskipun sakit kayak gitu, aku ngerasa bersalah banget sama diri aku sendiri. Solusi lain, ketika aku sakit, ketika males, udah gak tahu mau ngapain, aku selalu berupaya biar gimana nih solusinya biar aku nggak pusing. Akhirnya aku tuh ambil minyak angin, terus aku taruh di kepala aku kayak gini ya, aku taruh di kepala biar agak segeran gitu. Terus lanjut ambil HP, terus nyalain lighting, jadi deh langsung aku ngebaca di depan kamera, review ini, review itu, dan akhirnya jadilah satu video. Ketika video itu udah jadi, terus aku edit, aku tuh kayak ngerasa puas. Alhamdulillah satu hari ini tuh aku ada satu video yang aku buat. Kalau misalnya nggak bikin sama sekali, itu kayak aku buang-buang waktu satu hari. Itu ya solusi yang biasanya aku terapin setiap harinya. Gimana sih caranya aku ngatasin rasa malas aku walaupun itu dalam keadaan sakit. Kalian yang lagi males-malesan sekarang, yang suka rebah-rebahan kayak gitu, sekarang bangun, lakuin aktivitas apa yang kalian mau. Kalau misalnya kalian males nge-gym, langsung berangkat nge-gym. Kalau misalnya kalian males untuk ngelakuin apapun itu, langsung lakuin sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena
menunda-nunda waktu itu kayak bikin kita tambah males aja. Oke, mungkin itu aja sedikit tips dari aku. Makasih udah nonton video aku sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu, like dan juga komen. Bye.